Selamat siang, nama saya Gila Tarigan, saya dari 12 IPS 5. Di sini saya akan mengejarkan remedial biologi. Mutasi adalah perubahan genetik DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Macam-macam mutasi itu ada alami, buatan, gametis, ada gen, kromosom, somatik, sama mutasi. Mutasi merupakan peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel organisme. Perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun tingkat individu. Mutasi alami itu adalah mutasi spontan yang penyebabnya tidak diketahui. Mutasi ini terjadi secara spontan atau kebetulan. Penyebab mutasi alami itu sinar komis dan sinar ultraviolet. Kalau mutasi buatan itu terjadi campur tangan manusia, perubahan gen atau kromosom secara sengaja, misalkan oleh manusia, misalnya sinar X. Perhatikan gambar berikut. Kalau tadi A, B, C, D, sekarang berarti jadi B, C, D, yaitu kehilangan segmen A. Selain delesi, yang kedua ada yang disebut dengan duplikasi. Kalau duplikasi yaitu penambahan lengan kromosom homolognya. Perhatikan gambar berikut. Dari A, B, C, D jadi A, B, C, C, D. Nah, berarti di sini terjadi penambahan segmen C, itu yang disebut dengan duplikasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan inversi, yaitu terjadi karena patahan kromosom yang melengkung tersambung kembali pada bagiannya dengan posisi terbalik. Atau perhatikan gambar berikut ini. Tadi A, B, C, D, setelah terjadi mutasi jadi A, C, B, D. Jika perpindahannya melewati sentromer, maka itu disebut dengan inversi perisentrik. Kemudian perhatikan gambar yang satunya lagi. Di sini jadi B, A, C, D, artinya perpindahan segmen tidak melewati sentromer. Berarti itu disebut dengan inversi parasentrik. Dan yang terakhir disebut dengan translokasi. Mutasi kromosom translokasi terjadi karena patahan kromosom tidak menempel pada kromosom homolognya. Berarti di sini harus ada kromosom yang lain yang non homolog. Misalkan kita tambahkan satu kromosom lagi, ada G, H, I, J. Setelah terjadi mutasi, jadi berubah jadi A, B, C, J, bukan D lagi, karena D-nya pindah ke kromosom yang non homolog. Jadi G, H, I, D, berarti menempati posisi J. Nah, itu yang disebut dengan translokasi. Selain berdasarkan susunan kromosom, bisa juga berdasarkan perubahan jumlah kromosom. Ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada euploid, yang terdiri dari monoploid atau ditulis dengan N saja. Ini contohnya pada lebah. Kemudian ada diploid atau ditulis dengan 2N. Ini contohnya pada manusia. Dan yang terakhir ada polyploidi, berarti lebih dari 2N. Bisa 3N atau 4N. Dan yang kedua ada yang disebut dengan aneuploid. Terdiri dari monosomik jika kekurangan satu kromosom. Berarti ditulis dengan 2N-1. Yang kedua ada nulisomi, berarti